Selamat pagi sahabat Bahari. Perkembangan teknologi di bidang refrigerasi dan pengkondisian udara mengalami kemajuan dengan pesat seiring berkembangnya zaman. Teknologi refrigerasi memberikan banyak keuntungan bagi manusia, salah satunya dalam hal penanganan ikan di atas kapal. Saat ini penanganan ikan oleh nelayan-nelayan tradisional yang berada di pulau terpencil cenderung memiliki waktu melaut yang lebih lama, sehingga dibutuhkan sistem penanganan ikan yang lebih efektif dan efisien yang bertujuan agar nilai mutu ikan tetap terjaga dan ikan masih dalam kondisi segar sampai di darat. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengupayakan pengembangan teknologi perikanan melalui inovasi mesin refrigerasi seperti cold storage. Cold storage tersendiri sebagai salah satu teknologi mesin refrigerasi yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu produk dalam suhu tertentu sehingga kualitas produk tetap terjaga dengan baik. Dalam riset perikanan, teknologi ini telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pengendalian mutu hasil tangkapan para nelayan-nelayan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dosen Politeknik UP Program Studi Teknologi Mesin Perikanan, Bapak I. Ketut Daging APIMT akan membahas seputar kajian performance mini cold storage dengan motor diesel sebagai penggerak kompresor di Politeknik UP Jakarta pada UP Voice Jumat ini bersama saya, Ririn Rosita. Saya akan langsung menyapa Bapak Ketut yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di UP Voice pagi ini. Bapak boleh dijelaskan seputar bagaimana performance mini cold storage dengan motor diesel sebagai penggerak kompresor di Politeknik UP Jakarta tersebut. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi kami dari program studi permesinan perikanan ya mencoba melakukan kegiatan yaitu mengukur performa dari penggerak mesin refrigerasi dari motor diesel. Jadi yang dimaksud performanya di sini adalah kita mengukur kemampuan dari mesin itu dilihat dari kemampuannya dia menyerap panas atau memindahkan panas dibandingkan dengan energi yang disuplai kepada mesin tersebut, sehingga kita bisa mengetahui kalau lebih banyak panas atau energi yang bisa dipindahkan dibandingkan dengan energi yang disuplai, kalau distandarkan dengan angka melebihi dari 1, maka itu dikatakan performanya baik terhadap mesin tersebut gitu. Itu deh yang dimaksud dengan performa deh. Jadi kami dari program studi permesinan perikanan ya mencoba melakukan kegiatan yang terkait dengan aplikasi salah satu permesinan perikanan di bidang kegiatan perikanan, yaitu mesin refrigerasi. Nah, mesin refrigerasi ini aplikasinya sangat luas di bidang perikanan, terutama digunakan untuk menjaga kualitas ikan agar mutunya dapat terjamin dengan baik. Di samping itu, mesin refrigerasi ini juga digunakan dalam rangka pembekuan dan penyimpanan ikan. Ada juga dimanfaatkan untuk transportasi ikan. Kemudian juga digunakan selama proses produksi untuk mendinginkan ruangan proses produksi. Jadi aplikasi mesin refrigerasi itu sangat luas di bidang perikanan. Nah, karena luasnya di bidang perikanan, teknologi refrigerasi ini banyak orang mulai melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan itu sudah dilakukan dan banyak dilakukan mulai dari metodenya ya, metode refrigerasi banyak sudah melakukan penelitian-penelitian terkait metode-metode terbaru yang bisa dilakukan yang kaitannya dengan penghematan energi dan juga cara-cara pendinginan terbaru yang mudah
dilakukan dan mudah diaplikasikan di daerah-daerah perikanan. Kemudian dari sekian metode ya, yang paling banyak digunakan sekarang adalah di bidang perikanan terutama, yaitu metode kompresi uap ya. Nah, metode kompresi uap inilah yang banyak ragamnya, banyak jenisnya sesuai dengan tuntutan atau tujuan dari aplikasi mesin tersebut di dalam dunia perikanan. Selain metode juga juga dikembangkan sumber energi yang digunakan ya, sumber energi yang digunakan untuk menjalankan mesin refrigerasi tersebut ya, sumber energi. Di antara yang sudah umum, yang sudah berlangsung sampai sekarang, sumber energi yang umum yaitu listrik ya, yang listrik yang bersumber dari PLN maupun listrik dari generator listrik, itu yang umum dipakai untuk menggerakkan mesin refrigerasi. Nah, penelitian-penelitian terkait sumber energi sudah banyak juga dilakukan. Ada juga yang melakukan penelitian dengan menggunakan energi dari matahari, ya. Nah, penelitian energi matahari secara prinsip itu sudah bisa dilakukan dan banyak sudah dilakukan uji coba, cuma masih terkendala kalau untuk aplikasi di kapal, ya masih terkendala dengan panel suryanya ya, karena memakan tempat di kapal. Itu mungkin terkait kendala dengan aplikasi di kapal. Kalau aplikasi di darat mungkin ada yang terkendala dengan biaya, biasanya antara biaya instalasi dengan biaya operasional memerlukan modal yang cukup besar, sehingga kalau masyarakat perikanan yang memanfaatkan mesin refrigerasi ini diminta untuk atau menggunakan energi matahari ini dengan instalasi peralatan sendiri, maka biayanya akan cukup mahal. Nah, atas dasar itulah ya kami dari program studi permesinan ya mencoba memanfaatkan sebenarnya energi yang sudah ada ya, sudah ada dan mudah didapat, yaitu energi mekanik yang berasal dari motor diesel ya. Kenapa ini kita coba lakukan? Didukung juga oleh beberapa masalah-masalah yang sering timbul di lapangan ya. Masalah yang sering kami sebagai orang yang sering diminta untuk melihat masalah terkait tidak beroperasinya mesin refrigerasi di lapangan, kami sering menemukan masalah itu mesin refrigerasi dipasang di suatu tempat, di suatu pulau, tetapi tidak beroperasi karena tidak ada sumber listrik. Ada sumber listrik, tapi kapasitasnya tidak memenuhi, karena biasanya cukup untuk sebagai sumber penerangan. Nah, kemudian masalah ini terjadi di beberapa tempat dan di pulau-pulau yang sumber listriknya terbatas. Nah, bagi kami itu merupakan masalah yang perlu dicarikan solusi. Kalau solusi dengan energi matahari seperti tadi sampaikan, biayanya nanti akan besar. Di samping juga nanti terkait dengan biaya pemasangan dan biaya operasionalnya. Kemudian selain di pulau kami lihat masalah pada kapal-kapal perikanan ya. Kapal perikanan ya, terutama kapal-kapal kayu ya. Kalau biasanya sumber listrik di kapal tersebut adalah generator set ya, genset yang disebut dengan genset. Nah, beberapa dari kapal perikanan karena untuk memasang genset perlu biaya beli genset dan biaya instalasi di kapal, butuh tempat dan butuh biaya di kapal, genset memakan juga tempat, sehingga mesin refrigerasi di kapal itu sudah banyak memanfaatkan motor diesel sebagai penggerak langsung ya. Jadi memanfaatkan energi mekanik dari motor diesel untuk langsung menggerakkan kompresor. Nah, atas dasar itulah melihat kombinasi dari sumber-sumber masalah di pulau, di darat maupun di laut, kami mencoba ya memberikan alternatif solusi. Kita mencoba melakukan uji coba di workshop, yaitu
eh, membuat penelitian yaitu mesin refrigerasi dengan penggerak motor diesel. Nah, uji coba kita lakukan yaitu uji coba di mini cold storage. Kami punya mini cold storage itu dengan kita coba yang tadinya di set dengan motor listrik, kita coba ganti dengan motor diesel, ya. Jadi ini gambar yang kita sudah coba modifikasi, yaitu mini cold storage-nya yang tadinya gerak motor listrik, kita menggunakan motor diesel sebagai penggerak utamanya, ya. Nah, prinsipnya seperti tadi, kalau metode refrigerasi yang terkait dengan metode universitas terkemuka sudah mencoba melakukan penelitian terkait metode yang baru, yaitu terkait banyak yang sudah melakukan, tetapi kita di sini mencoba di bagian substitusi di bagian sumber energinya, karena melihat permasalahan tadi, yaitu sumber energi untuk menggerakkan kompresor. Kita coba bahwa sesuai dengan siklusnya ya di refrigerasi kompresi, bahwa di refrigerasi kompresi itu komponen yang membutuhkan penggerak yaitu adalah kompresornya, yaitu penggerak kompresor. Ya, di komponen inilah kita suplai energi mekanik dari motor diesel, ya. Kemudian dari energi yang kita suplai ke kompresor, energi motor diesel dari kita suplai ke kompresor, kita coba bandingkan dengan kemampuannya dia menyerap panas dan membuang panas. Sehingga kita coba bandingkan antara energi yang diberikan dengan kemampuan dia membuang panas dan menyerap dan membuang panas, maka kita akan memperoleh performa dari mesin diesel yang kita gunakan. Nah, performa inilah yang kita gunakan acuan untuk mengetahui bahwa kalau kita menggunakan motor diesel apakah masih dikatakan layak atau tidak, atau bagus atau tidak, dengan mengetahui performa. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita melakukan uji cobanya, melakukan pengamatan di beberapa titik, ya, di masing-masing komponen tersebut. Nah, titik-titik tersebut kita coba petakan, di antaranya sebelum dan sesudah kompresor, titik pengamatannya kita amati tekanan dan temperaturnya, kemudian sebelum dan sesudah kondensor, kemudian sebelum dan sesudah katup ekspansi, dan juga sebelum dan sesudah evaporator, berikutnya juga pada temperatur ruangan, ya, itu yang kita amati. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, ya, kita memperoleh dari pengamatan tersebut, kita buat 3 perlakuan, ya, dari motor diesel itu kita amati. Kita beli perlakuan yang pertama pada RPM 650, kemudian perlakuan yang kedua pada RPM 700, kemudian RPM ketiga yaitu pada RPM 750. Kita amati ketiga RPM ini, RPM mana dari ketiga RPM ini yang performanya paling bagus. Artinya, performa yang paling bagus artinya yang cocok, yang paling efisien, dan paling hemat di antara 3 RPM ini untuk bisa digunakan sebagai standar pengoperasian RPM motor diesel untuk menggerakkan kompresor, ya. Nah, dari dari pengamatan kita, data pengamatan kita di lapangan yang kita peroleh dari pengamatan titik-titik tersebut, ya, dari pengamatan temperaturnya misalnya, ya, pada RPM 650, ya, pada RPM 650 untuk mencapai temperatur minus 20, ya, temperatur produk minus 20, temperatur ruangan minus 20, tanpa beban, artinya ruangan itu dikosongkan tanpa beban, itu ditempuh dengan waktu 8 jam untuk mencapai minus 20 pada RPM 650. Tetapi pada RPM 700, waktu yang ditempuh itu bisa lebih singkat, yaitu 6 jam. Kemudian pada RPM 750, waktunya lebih lama, 7 jam. Jadi untuk tanpa beban produk itu, untuk mencapai ruangan minus 20, itu RPM 700 yang paling cepat mencapai, yaitu 6 jam.
Nah, kemudian kita juga coba ruangan itu dikasih beban, ya, dikasih beban. Nah, dengan dikasih beban ruangan itu, dengan beban yang sama pada RPM 650, RPM 700, RPM 750, sama juga RPM 700 untuk mencapai ruangan minus 20 dia paling cepat 10 jam, di mana RPM yang lain membutuhkan waktu yang RPM 650 14 jam dan RPM 750 yaitu 20 jam, ya. Nah, dari sini juga kita coba selain kita mengamati temperatur yang dicapai dengan membandingkan dan waktu, ya, kecepatan mencapai temperatur yang diinginkan, kita juga mengamati pemakaian bahan bakarnya, ya. Ya, ini dari pemakaian bahan bakar ini, ya, untuk mencapai waktu tersebut, ya, pemakaian bahan bakar RPM 700 itu paling hemat, ya. Jadi pemakaian yang RPM 700 ini paling hemat pemakaian bahan bakarnya dari penelitian dilihat dari data ini, ya. Itu dilihat dari temperatur yang dicapai dibandingkan dengan waktu, kemudian dibandingkan dengan jam operasi dengan bahan bakar yang dipakai. Kemudian tabel tadi kita coba rubah dalam bentuk gambar sehingga terlihat semakin jelas, ya, gambaran dengan tanpa beban atau dengan beban, gambarannya seperti apa, temperatur yang ingin dicapai dengan pemakaian bahan bakarnya, ya. Seperti misalnya ini temperatur minus 20 yang bisa dicapai oleh RPM 700 yang bisa paling cepat mencapainya. Kemudian selanjutnya dibandingkan juga dengan beban, ya, jumlah beban tadi, ya, coba kita cari selanjutnya itu performa, ya, performa dari mesin, ya, dengan mengamati titik-titik pengamatan, yaitu titik-titik pengamatan pada evaporator, kemudian pada kondensor, kemudian nilai entalpi pada masing-masing titik yang kita sebutkan tadi, sehingga kita memperoleh gambaran performa dari mesin, yaitu performa dari atau yang kita sering sebut di refrigerasi adalah COP, coefficient of performa. Nah, pada putaran 650 yaitu performanya 3,5. Ini yang tanpa beban, ya. Pada RPM 700 performanya yaitu 3,6, ya. Kemudian pada RPM 750 adalah 3,2. Nah, dilihat dari sini yang tanpa beban RPM 700 adalah performanya paling tinggi yaitu 3,6. Nah, kemudian performa dengan beban, ruangan itu dikasih beban. Maka kita amati juga performanya, kita hitung dari pengamatan titik-titik pengamatan tersebut untuk kita melihat nilai-nilai pengamatan atau nilai entalpi pada titik-titik yang kita sudah tentukan. Nah, dengan beban, ya, performa pada putaran 650 yaitu 3,7, performa pada 700 yaitu 3,8, dan performa mesin pada 750 adalah 3,6. Ya, jadi tetap yang paling tinggi adalah performanya yaitu 3,8 yaitu pada putaran 700, ya. Jadi titik-titik pengamatan di sini, ya, ini untuk mengetahui kenapa kita menghitung performa. Nah, dari titik-titik pengamatan di sini yang diwakili oleh titik-titik di sini, misalnya dari gambaran diagram ini, diagram tekanan entalpi dari sistem refrigerasi yang kita amati, ya. Nah, temperatur evaporasi yaitu minus 29, ya. Temperatur kondensasi yaitu 33 derajat, ya. Kita amati titik-titik, ya, sesuai dengan pengamatan tadi, maka kita bisa menghitung kemampuan menyerap panasnya yang disebut dengan efek refrigerasi dan panas kerja yang diberikan, ya. Jadi dari sini kita bisa menghitung, yaitu
dengan kondisi seperti ini, ya, kondisi operasi seperti ini, kita bisa membandingkan kemampuan dari sistem mesin yang kita setting tadi untuk penelitian itu pada putaran 700 adalah COP-nya paling tinggi, yaitu 3,8, ya. Nah, dengan demikian, dengan mengetahui performa mesin yaitu putaran pada 700, ya, yang COP-nya paling tinggi, kemudian juga dibuktikan dengan pada putaran 700 juga temperaturnya, ya, temperaturnya paling cepat dipakai untuk mencapai temperatur minus 20 ruangan, ya. Kemudian pemakaian bahan bakarnya juga paling irit. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada kondisi kondisi operasi, temperatur evaporator minus 20, temperatur kondensasi 32 derajat, yaitu temperatur refrigeran sebelum masuk ekspansi 31 derajat, temperatur mini kustur itu minus 20, refrigeran yang digunakan, maka putaran yang ideal yang bisa digunakan yaitu putaran motor dieselnya adalah 700, ya. 700. Dengan putaran 700 dari hasil yang kita ini, waktu yang diperlukan untuk mencapai temperatur minus 20, ya, bisa lebih cepat dari putaran 650 dan 750, dan pemakaian bahan bakarnya juga yang paling sedikit, ya. Nah, ini bisa dicapai karena COP-nya yang 700 itu nilainya yaitu tanpa beban 3,6 dengan beban 3,8, yang artinya kalau dengan beban 3,8 perbandingan antara kemampuannya dia memindahkan kalor dengan energi yang diberikan adalah 1:38. Jadi energi yang diberikan 1 bisa memindahkan panas 3,8, jadi 1:3,8. Jadi sistem ini masih sangat menguntungkan, masih baik, ya. Jadi dari penelitian kami dari sini kami bisa menyimpulkan bahwa apabila menggunakan motor diesel sebagai penggerak kompresor, performa masih bagus, masih bisa secara performa masih digunakan, dan sarannya adalah putarannya 700. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa menyarankan bahwa karena permasalahan tadi yang ditemukan di lapangan bahwa banyak masalah kekurangan ketersediaan sumber listrik, terutama di pulau-pulau terpencil, ya. Kalau pulau-pulau yang besar masih terpenuhi, tapi pulau-pulau terpencil di mana pulau terpencil tersebut banyak digunakan untuk sumber-sumber daerah penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan masih berlimpah, perlu penanganan untuk sebelum diolah atau diangkut ke daerah lain perlu disimpan dulu. Nah, disinilah perlunya bahwa energi alternatif yaitu mesin refrigerasi dengan penggerak motor diesel, karena kalau dilihat dari mengangkut bahan bakar solar dari mesin diesel masih lebih terjangkau dibandingkan dengan memasang, misalnya kita bandingkan dengan pemasangan instalasi dari memanfaatkan energi matahari yang biayanya masih cukup tinggi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa menggunakan motor diesel, ya, untuk penggerak mesin refrigerasi masih memenuhi syarat, ya, masih cukup baik dan masih menguntungkan kalau dilihat dari performa mesin yang dihasilkan. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini kalau di kapal-kapal kayu sudah banyak diaplikasikan. Mungkin di pulau-pulau terpencil ini bisa dijadikan solusi dan kita
akan coba dilakukan nanti apabila ada kesempatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari program studi permesinan perikanan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit perkembangan terkait dengan aplikasi refrigerasi pada permesinan perikanan. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Di sini saya telah mencatat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari metode refrigerasi dan kompresi uap, serta bagaimana kebermanfaatannya? Pertanyaan kedua, bagaimana teknologi ini ke depannya dapat dikembangkan, dan apa saran dari Bapak terkait dengan inovasi teknologi ini agar ke depannya menjadi lebih baik dan kemanfaatannya sangat memuaskan bagi masyarakat banyak? Teknologi kompresi uap, itu mesin refrigerasi kompresi uap kan, kenapa ini lebih banyak digunakan dibandingkan metode refrigerasi yang lain ya? Karena metode ini sangat fleksibel dari sisi energi untuk menggerakkan mesin ini ya, itu yang paling fleksibel ya. Jadi dengan memanfaatkan energi dari luar, energi listrik yang dalam berbagai bentuk itu bisa menggerakkan kompresor dari mesin sistem kompresi uap dibandingkan dengan metode-metode yang lain ya. Seperti halnya ini mesin yang kami sampaikan refrigerasi ini yang kompresi uap. Yang umum kan sudah umum digerakkan oleh motor listrik ya, kompresornya. Kemudian di mobil-mobil juga bisa digerakkan oleh motor diesel, di kapal juga digerakkan oleh motor diesel langsung bisa ya. Di mobil-mobil pribadi misalnya itu langsung digerakkan oleh tenaga mekanik yang dihasilkan oleh motor bakarnya itu sendiri ya. Nah, karena sangat fleksibelnya tenaga penggerak dari mesin kompresi uap dan sangat aplikasinya lebih mudah dilaksanakan di berbagai bidang, maka ini sistem atau metode kompresi uap banyak digunakan di berbagai bidang dan di berbagai jenis kegiatan. Itu deh. Kemudian yang kedua ya, kelebihan dari penelitian atau hasil dari penelitian yang kami coba lakukan, yaitu substitusi ya penggerak mesin refrigerasi yang yang apabila sumber listrik dari PLN atau generatornya tidak ada, bisa menggunakan motor diesel, di mana motor diesel ini adalah sumber bahan bakarnya adalah solar, di mana solar lebih mudah diperoleh di mana-mana, sehingga dengan demikian kami berharap aplikasinya tidak mengalami kesulitan, walaupun di kapal, nah misalnya nih contohnya aplikasi di kapal. Nah kapal sendiri motor penggerak utamanya kan sudah menggunakan motor bakar diesel, sehingga juga ada solar di kapal tersebut. Jadi bisa dimanfaatkan bersama bahan bakar tersebut dan penyiapannya juga mudah, penanganannya, storage-nya bahan bakar juga mudah. Nah begitu juga di pulau-pulau terpencil ya. Jadi di pulau-pulau terpencil kapal saja ada, misalnya kapal yang digerakkan oleh motor bakar, berarti kan sumber bahan bakar dieselnya lebih mudah didapat dibandingkan kalau menggunakan energi alternatif yang lain yang belum disiapkan seperti listrik misalnya. Listrik dari PLN belum siap. Kalau menyiapkan generator sendiri, nah kemudian kalau menyiapkan generator sendiri, kalau dibebankan ke masyarakat menyiapkan generator sendiri, biaya untuk pembelian generator dan pemasangan dan pengoperasian generatornya biasanya cukup mahal. Itu. Nah, kalau langsung digandengkan ini dengan motor diesel, ya. Nah,
jauh lebih murah dari penginstalan atau pemasangan generator set ya, harganya kalau lihat dari harganya ya. Karena apa? Karena kalau sumber bebannya dari berbagai macam mungkin cocok digunakan generator set, tetapi ini sumber bebannya adalah hanya khusus untuk menggerakkan kompresor saja, sehingga bisa dari tenaga mekanik motor bakar bisa langsung dikoppelkan atau disambungkan langsung dengan kompresor untuk memutar kompresor sehingga sistem refrigerasi bisa bekerja ya. Misalnya pembekuan kontak plate itu bisa dengan menggunakan ini ya. Penyimpanan juga bisa ya dengan motor diesel, dan di kapal sudah diaplikasikan banyak. Cuma mungkin ini dilakukan uji coba, performanya yang paling bagus putaran berapa, nah mungkin baru ini yang kita coba lakukan. Nah, karena fleksibelnya itu dan harganya lebih terjangkau ya. Pertama fleksibel, kedua harga lebih terjangkau, apalagi dibandingkan dengan sumber energi dari matahari yang dalam hal ini sekarang itu secara teknis memang bisa dilakukan dengan energi matahari, tetapi masih biaya pemasangannya masih lebih mahal. Saya rasa itu yang membuat menjadi keunggulan-keunggulan dari aplikasi penggerak motor diesel untuk refrigerasi, itu yang menjadi keunggulannya. Ya, memang sih kalau kita bicara inovasi di bidang refrigerasi seperti di awal yang kita sampaikan bahwa perguruan tinggi terkenal terkemuka sekarang di Indonesia maupun seluruh dunia kan lagi mengembangkan metode refrigerasi adsorpsi ya, adsorpsi. Nah, metode refrigerasi ini diharapkan lebih sedikit membutuhkan energi sehingga performa dari mesin menjadi lebih tinggi lagi gitu. Tetapi itu kan masih dalam bentuk uji coba. Nah, kita karena bergerak di lapangan ya, orang teknis di lapangan, kita mencoba memodifikasi di bagian sumber energinya yang lebih mudah diaplikasikan ya langsung di lapangan, yaitu di bagian penggerak kompresornya, yaitu dengan menggunakan motor diesel ini. Karena motor diesel ini sudah lebih familiar dari kalangan masyarakat dan perawatannya juga saya rasa lebih mudah ya, dan teknisi-teknisinya banyak yang bisa melakukan pengoperasian dan perawatan motor diesel dibandingkan dengan teknisi-teknisi yang menggunakan teknologi yang baru misalnya. Begitu ada masalah, sementara teknisinya tidak ada. Misalnya nih contoh, kita coba aplikasikan energi matahari. Sudah biayanya mahal, orang yang menguasainya masih terbatas, sehingga begitu saatnya ada produk perikanan yang disimpan, ya produk perikanan yang disimpan ada masalah dan orangnya terbatas, telat menangani, maka produk bisa mengalami kerusakan mutu ya yang berdampak pada kerugian dari pengusaha atau hasil yang disimpan ya, mutunya jadi turun, otomatis harganya jadi akan turun. Yaitu yang menjadi harapan kami ya, hal ini bisa dijadikan solusi ya, karena saya sendiri yang sering melihat ke daerah-daerah ya, cold storage dibangun ya, dipasang, cold storage-nya terpasang, terrealisasi pemasangannya, tetapi begitu mau diuji coba listriknya tidak cukup. Ada listrik di daerah itu ya, tapi yang lebih bagus sih kalau pemerintah daerahnya bisa menyiapkan listrik sesuai dengan kapasitas, sehingga kalau dari segi pengoperasian bisa lebih mudah ya dibandingkan dengan mengoperasikan ini. Tetapi kan ini kita coba mencarikan solusi untuk daerah-daerah yang sumber listriknya agak sulit untuk di-upgrade gitu, untuk dinaikkan ya, di daerah terpencil dan di kapal-kapal yang sumber listriknya tidak ada. Itu deh mungkin harapan kami bisa
ini banyak diuji coba sehingga kalau untuk di kapal aplikasinya sudah cukup lebih luas ya. Tetapi untuk yang di darat akhirnya karena tidak ada sumber listrik dan untuk mungkin karena belum ada inisiasi untuk mencoba dengan penggerak motor diesel langsung ya, sehingga ini perlu kita coba untuk di satu studi kasus tertentu kita jadikan uji coba. Itu mungkin. Baik sahabat Bahari, jawaban Bapak Ketut tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam OP Voice minggu ini. Bapak Ketut, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung. Saya, Rin Rosita, mewakili tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus OP Voice dan salam OP Wave.